Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur setelah seharian beraktivitas kita boleh diperkenankan Tuhan untuk bersekutu bersama dalam ibadah virtual Lentera Malam. Kami berharap kiranya Bapak Ibu Saudara boleh berada dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan damai sejahtera sehingga boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya dengan hati yang tetap bersyukur. Kita juga sungguh mengucap syukur karena pada malam hari ini bersama dengan kita di sini ada Bapak Pendeta Benyamin Belo Parangan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya puji Tuhan ya. Jadi Pak Pendeta pada malam hari ini akan menjadi perpanjangan mulut Tuhan dalam menyampaikan firman yang bertema Bapa adalah sempurna. Dan kita tentu tidak sabar untuk sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman yang akan melayani kita dalam pujian pada malam hari ini. Yang pertama pada vokal ada Saudari Arsi dan pada keyboard ada Saudari Ella. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk yang rindu ditopang di dalam doa untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa bisa lewat live chat kita juga pada saat ini dan bisa di hotline Solidio Rantepao pada 0822 1913. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan lewat penghayatan pujian berjudul Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
Terima kasih, puji-pujiannya luar biasa, Tuhan dimuliakan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Sungguh Bapa, kehadiran-Mu senantiasa menjadi harapan kami. Agar kami semakin sempurna seperti Engkau sempurna. Kami pun senantiasa menyadari keterbatasan-keterbatasan kami dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya firman-Mu menjadi petunjuk langkah kehidupan kami. Saatnya bagi kami untuk mau membaca firman-Mu. Kuasailah kami semua ya Tuhan. Agar firman ini menjadi obat keajaiban dalam kehidupan kami bersama-sama. Untuk kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah. Karena sungguh kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48 menjadi pembacaan kita pada saat ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Secara khusus pada ayatnya yang ke-48 menjadi titik perhatian kita pada saat ini. Saya angkat dalam satu tema, sempurna seperti Bapa sempurna. Sempurna seperti Bapa sempurna. Saya mencoba mengulang membaca ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tentu kita semua menginginkan diri kita selalu sempurna. Saya tadi waktu keluar dari rumah, saya sungguh sangat memperhatikan apakah keadaan saya sudah rapih dan sempurna. Dan demikian juga saya kira Bapak Ibu kalau keluar dari rumah tentu senantiasa memperhatikan apakah keadaan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sudah ganteng, sudah cantik, atau sudah pas untuk dilihat oleh orang banyak. Nah, keadaan untuk sempurna itu sesungguhnya semua manusia menginginkannya. Tidak ada orang yang mengharapkan dirinya tidak sempurna. Karena keinginan untuk sempurna inilah, maka banyak sekali orang berjuang untuk melakukan atau meneliti langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga pengetahuannya menjadi sempurna.
Orang belajar mulai dari SD sampai pada sarjana, kemudian master, kemudian menjadi seorang doktor, bahkan ada yang mengejar profesor, mungkin masih ada lagi nantinya di atasnya dari itu. Itu semua mereka berjuang keras untuk menyempurnakan apa yang mereka teliti, apa yang mereka sudah sebentar pelajari. Dulu kita telepon hanya kedengaran suara saja, tetapi sekarang sudah ada gambar yang bisa kita langsung lihat. Dan itu akan menjadi terus menerus, akan menjadi sebuah penelitian, bahkan mungkin ke depan orang bisa akan melihat secara lebih jelas lagi kehadiran orang itu di tengah-tengahnya, sekalipun orangnya tidak ada. Ya mungkin ya seperti kalau dalam sebuah film itu mungkin ya seperti hantu, tiba-tiba muncul di situ. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini berusaha terus-menerus manusia untuk menyempurnakan apa yang diteliti. Demikian juga orang selalu mengadakan check up untuk mengetahui keadaan kesehatannya. Apakah baik-baik saja atau dalam kondisi sempurna. Nah, mereka berjuang keras untuk mengecek keadaannya, untuk memastikan apakah dia sehat. Itu karena ingin sempurna. Kalau mata kita mulai kabur-kabur, kita cek ke dokter. Bagaimana, apa yang menjadi masalah mata saya ini? Sehingga sepertinya kabur. Mereka mengecek itu, mereka berusaha untuk mengenalnya itu. Dan usaha-usaha seperti itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang lakukan, bahkan mengorbankan banyak materi karena sungguh ingin mendapatkan sebuah kesempurnaan. Ternyata ada seorang perempuan di Cina bernama Setnana sudah pernah menghabiskan 2,18 miliar untuk operasi plastik wajahnya. Bayangkan pengorbanan yang dilakukan. Itu untuk mendapatkan kesempurnaan menurut pikirannya, sekalipun sesungguhnya dia sudah diciptakan baik oleh Tuhan. Nah, apakah untuk menjadi sempurna seperti Bapa sempurna, apakah harus kita mengeluarkan biaya semahal seperti itu? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menjadi sempurna seperti Bapa sempurna memang tidak mudah bagi orang yang tidak percaya. Namun bagi yang percaya tentu bukanlah hal yang sulit. Mengapa tidak mudah bagi yang tidak percaya untuk menjadi yang sempurna ini? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata untuk menjadi sempurna, langkah yang dipakai oleh Yesus menuju kesempurnaan itu adalah langkah yang sepertinya tidak adil. Ya, langkah yang sepertinya tidak adil. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang telah melakukan kejahatan terhadap kita? Ini satu langkah yang diberikan oleh Yesus untuk menjadi sempurna. Harus mengasihi orang yang telah melakukan kejahatan terhadap diri kita. Pada ayatnya yang ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sepertinya tidak adil.
Orang sudah membenci kita, orang sudah berbuat jahat kepada kita, kita harus mengasihinya. Dan ini adalah salah satu langkah untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Ya, sekali lagi secara logika kita tidak masuk di akal. Kecenderungan kita sebagai manusia, ini dampak dari dosa adalah membenci kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Ada banyak ajaran yang berkembang dalam kehidupan kita bersama-sama, baik dari ajaran-ajaran hukum, negara, ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu, secara khusus ajaran dari Cicero yang mengatakan bahwa jangan menyakiti siapapun kecuali disakiti terlebih dahulu. Ajaran ini mengizinkan mengadakan perlawanan terhadap orang yang telah menyakiti kita. Dan ini berhadapan dengan langkah untuk menjadi sempurna. Jangan melawan, pada ayatnya yang ke-39 kalau kita kembali ke atas dalam pembacaan kita, dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jangan melawan. Coba kita pikirkan, ketika kita dipukul oleh penjahat, lalu kita pukul kembali, berarti kita sama-sama penjahat. Sama-sama jahat, bukan? Dan itu berarti kita seri. Seri. Artinya kita sama-sama penjahat. Dan inilah yang Yesus mau ubah. Mengubah dunia ini bukan dengan cara melawan, tetapi mengubah dunia ini dengan cara mengasihi. Mengasihi, sekali lagi, mengubah dunia dengan mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang sejak kita jatuh ke dalam dosa, perasaan-perasaan, bahkan orang lain ketika berbuat jahat kepada kita, perasaan-perasaan sakit hati, dendam itu bertumbuh di dalam diri kita bersama-sama. Kalau perasaan-perasaan benci ini dan dendam itu terus-menerus untuk kita kembangkan, sesungguhnya inilah yang menjadi perusak diri sendiri. Ini yang akan merusak diri kita sehingga kita tidak bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Ini perlu kita operasi. Perlu kita operasi penyakit ini. Cara mengoperasikannya adalah pertama, marilah kita percaya kepada firman. Percaya kepada Tuhan. Menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang difirmankan kepada kita sehingga kita terbebas dari sifat-sifat membenci. Kita akan seperti Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Kita akan terpancar seperti Bapa di sorga yang terus-menerus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi kasih itu akan kita pancarkan kepada semua orang yang kita jumpai. Dengan demikian Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Sungguh sangat memberkati firman yang boleh sampai kepada kita pada malam hari ini. Tuhan dimuliakan di atas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pak Pendeta. Ya, ada hal yang saya garis bawahi di sini dari firman yang boleh disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, di mana seringkali dalam kehidupan ini ketika kita disakiti, kita selalu punya kesempatan untuk melakukan hal yang sama terhadap orang tersebut. Ya, kita selalu punya kesempatan untuk itu. Tapi pada saat kita memilih untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita pasti memilih untuk memaafkan, mengampuni, dan menghilangkan akar pahit yang ada dalam diri kita. Dengan demikian kita bisa disempurnakan dari hari ke hari sehingga boleh menjadi sempurna seperti Bapa. Ya, itu firman yang sungguh sangat memberkati bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu kembali saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum sempat menuliskan pokok-pokok doanya dan rindu untuk didoakan, untuk segera menuliskan pokok-pokok doanya pada saat ini juga lewat live chat kita, dan bisa juga lewat hotline Solidio Rantepao di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kembali kita renungkan suatu pujian berjudul Anugerah Terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup.
Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini kita akan mendukung saudara-saudara kita yang sakit dan dalam proses pemulihan. Okta dalam masa pemulihan setelah operasi di Makassar. Nenek dari saudara Delviani Meliana balik di Padang Sapa. Ada doa khusus untuk Gracia dalam rangka persiapan ujian masuk PTN 2022 di Jakarta. Cakra perjalanan ke Makassar kiranya dapat tiba dengan selamat. Persiapan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja dan Praya PPGT. Anak-anak yang sedang mengikuti ujian sekolah di tingkat SMA. Juga kita doakan semua saudara-saudara kita dalam kelemahan tubuh. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Sungguh Bapa, Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami berada dalam ketersesatan ajaran-ajaran dunia yang berusaha meyakinkan kami untuk mencari keadilan, untuk membalas setiap kejahatan orang lain terhadap diri kami. Melalui firman-Mu pada saat ini untuk menyempurnakan kami hidup penuh kedamaian, maka kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat-Mu. Kami tidak akan melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami akan mendoakan mereka dan bermohon kepadamu kiranya Tuhan mengampuni mereka setiap saat dan boleh mengembalikan mereka kepada jalan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan penuh kasih Tuhan. Ya Bapa, tentu di dalam kesempurnaan ini hanya Engkaulah satu-satunya andalan kami. Firman-Mu menjadi pegangan kami untuk mau mengubah dunia ini dengan kasih sayang Tuhan. Sehingga dunia semakin merasakan bahwa pergumulan kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini, kami akan bersama-sama mengoperasinya dengan cinta Tuhan sendiri. Menyempurnakan dunia ini dengan cinta Tuhan sendiri. Sehingga dari hari ke hari dunia semakin merasakan kedamaian Tuhan. Dunia semakin merasakan kasih sayang Tuhan. Pergumulan yang dialami saudara-saudara kami yang sakit, ya Bapa, kami mohon kepadamu dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus akan memampukan mereka untuk juga tetap sempurna dalam kondisi seperti itu. Mereka akan tersenyum menghadapinya karena Tuhan menyertai mereka. Mereka akan memberkati kasih sayang melalui para medis, kasih sayang-Mu melalui keluarga, kasih sayang-Mu
melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kiranya ya Bapa, melalui kasih sayang seperti itu mereka semakin sempurna di dalamnya. Dan mereka boleh bergembira, menjadikan kegembiraan itu sebagai obat yang ajaib pada diri mereka masing-masing karena Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang kami telah sebutkan namanya satu persatu ya Tuhan. Dalam doa khusus pada saat ini, dalam setiap rencana-rencana mereka masing-masing kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang mereka rencanakannya Tuhan, mereka senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga rencana-rencana yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu dan terlaksana dengan baik. Dan kemuliaan-Mu mereka rasakan di sana. Sempurnakanlah mereka senantiasa ya Tuhan dengan kasih-Mu. Sehingga mereka mau menerima dan memantapkan hidup mereka masing-masing sempurna di dalam Tuhan. Demikian juga pada saat ini ya Bapa, kami mendoakan seluruh anak-anak-Mu yang bertugas di Lentera Malam pada saat ini. Kau memberkati mereka semua ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengar pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini terjadi karena kuasa Tuhan. Kami berusaha terus-menerus menyempurnakan apa yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memantapkan apa usaha-usaha kami ini, sehingga menjadi sempurna dalam pandangan-Mu sendiri karena Engkau yang menyempurnakan di dalamnya. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan hamba-Mu boleh hadir pada saat ini dalam memberitakan firman-Mu. Kiranya ini semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang bersyukur kepadamu dan bermohon kepadamu. Di dalam nama Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk setiap kita yang boleh tetap mengikuti ibadah virtual ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini akan segera berakhir. Dan kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang telah ikut berpartisipasi dalam live chat kita pada malam hari ini. Langsung saja saya bacakan. Yang pertama, Krisnawati, Julise Napitupulu, Ivana Julia, Ayub Taka, Delviani Meliana Balik, Miska Pangemanan, Yuli Tandilakbi, Marlebo, Ferry Layuk, Herman Palangan, Yudi Antang, Amel, Jessica, Rini Tandiri, Gusti Tibian, Esri Pangale, dan Saudara Paul Cakra. Kiranya kita semua boleh terberkati lewat ibadah virtual pada malam hari ini. Dan saya terus mengingatkan kita semua untuk terus menyaksikan ibadah virtual yang tayang secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 7:30. Dan jangan lupa juga untuk share link Lentera Malam di setiap sosial media yang kita punya, sehingga semakin banyak yang terjangkau lewat ibadah virtual ini. Dan akhir kata, saya Pratiwi Anggreni Sulo mewakili rekan-rekan sepelayanan pada malam hari ini mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan dimuliakan di atas pelayanan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup ibadah virtual ini dengan menghayati suatu pujian yang berjudul Kasih Bapa.
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan